Pastikan engkau ada dalam hadirat Tuhan saat lawatannya. Satu prinsip yang harus anak-anak Tuhan pegang di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan semakin hari yang semakin jahat adalah tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam setiap situasi dan kondisi, bukan hanya pada saat jam-jam doa saudara, waktu ibadah, saat teduh saudara, tetapi every time. Kata Yesus, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Tinggal dalam hadirat Tuhan berarti tinggal dalam suatu atmosfer surgawi. Hidup berjalan dan bersandar pada Tuhan, mengiring jalan Tuhan, memiliki hubungan relasi yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, dibentuk seturut firman Tuhan yang membuat saudara semakin peka suara Tuhan dan tuntunannya. Saudara juga semakin cakap, tangguh, dan lihai menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuasa yang dahsyat ada dalam hadirat Tuhan, dan firman-Nya yang akan menghidupkan dan menuntun ke jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Segala apapun di dunia ini, kemewahan, kemegahan, kehebatan dan kenikmatan dunia tidak ada sedikit pun yang dapat dibandingkan dengan kuasa dalam hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sungguh indah tinggal dalam hadirat Tuhan. Kemenangan, keberhasilan, sukacita, kelepasan, kelimpahan, kedamaian dan berkat-berkat Tuhan ada dalam hadirat-Nya. Mari belajar dari kisah kehidupan Obed-Edom yang menerima berkat tak terduga setelah tabut perjanjian Allah tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Rumah Obed-Edom beserta segala yang ada padanya diberkati Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Daud menyuruh supaya tabut Allah dipindahkan ke kota Yerusalem, supaya seluruh Yerusalem bahkan seluruh
seluruh Israel diberkati oleh karena tabut Allah itu. Hadirat Tuhan adalah solusi untuk jawaban setiap persoalan kehidupan kita. Melihat dan menerima segala persoalan kehidupan dengan perspektif, dengan kacamata Tuhan. Saudara akan berada dalam atmosfer dan dimensi surgawi walau di tengah tekanan hidup. Dengan hadirat Tuhan, saudara akan dimampukan untuk percaya dan mengimani bahwa setiap doa saudara akan terjawab walau tak punya dasar untuk berharap. Berterima kasih dan mengucap syukur walaupun belum melihat dan menerima. Mampu untuk mengasihi dan mengampuni orang yang mungkin telah menyakiti hati dan mengecewakan saudara. Mampu untuk mengikis segala kesombongan, keegoan pribadi, dan membiarkan Tuhan yang berkehendak, berotoritas, menjadi kendali dalam setiap langkah kehidupan saudara dan dalam hadirat Tuhan. Saudara akan dikuatkan untuk menatap dan melangkah hari esok, bahkan masa depan dengan pasti yang lebih baik. Mari miliki kerinduan, haus akan hadirat Tuhan, masuk dan tenggelam dalam hadirat-Nya, dan biarlah ini menjadi suatu pernyataan dan kerinduan terhebat kita untuk terus hidup dengan membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Supaya kita juga boleh mengalami kuasa Tuhan yang spektakuler saat lawatannya yang akan mengubah keadaan kita menjadi berbeda, menakjubkan, hidup yang semakin menaik dan terang bercahaya. God bless us. Kita berdoa. Tak habis-habisnya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas pertolongan dan kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami semakin berbeda. Engkau yang membuat hati kami semakin damai. Ya Allah Bapa, kami boleh ada di hadapan-Mu pada saat ini bukan karena kekuatan dan kepintaran kami Tuhan. Semua karena anugerah dan belas kasih-Mu. Biarlah Tuhan kasih dan kemurahan-Mu terus menyertai kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hari-hari kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami di segala aktivitas kami. Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Memberkati anak-anak kami, keluarga kami. Memberkati lumbung-lumbung kami. Ya Allah Bapa. Dan bahkan masa depan kami serahkan bagi-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau membuat kami, hidup kami semakin berbeda, bercahaya. Ya Allah Bapa, kekasih jiwa kami, pertolongan kami. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap persoalan kehidupan kami. Dan biarlah lewat persoalan kami Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, nama-Mu dimuliakan. Kami Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi sumber berkat buat yang lain, untuk menjadi kekuatan buat yang lain. Ya Allah Bapa, inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah seutuhnya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau boleh menilik semua hati kami Bapa. Mata kami tertuju padamu. Berbelas kasihanlah Engkau pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu mengalir bagi kami. Kehendak-Mu, rancangan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami Tuhan, hidup kami akan semakin menaik. Ya Allah Bapa, kami bersyukur buat karya salib-Mu, sehingga lewat bilur-Mu yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesedihan, dalam duka Engkau beri kekuatan dan penghiburan.
Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati-Mu, supaya kami layak menerima berkat-Mu yang akan terus tercurah dan mengalir dalam kehidupan kami. Mulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.